Perburuan pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia masih belum berhenti. PSSI diketahui masih memperjuangkan Martin Paes, penjaga gawang berdarah keturunan Indonesia Belanda agar bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Naturalisasi kiper FC Dallas berusia 26 itu sejatinya telah dimulai bersamaan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada awal Maret 2024 lalu. Namun proses yang dijalani Martin Paes ternyata berlangsung cukup alot. Dilansir dari laporan Antara News, Ketua Umum Erick Thohir mengakui bahwa pihaknya butuh perjalanan tak sebentar di FIFA untuk bisa menarik sang pemain untuk membela timnas Indonesia. Sudah angkat sumpah, jadi WNI, tapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang. Tentu ada tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju, kan? Jadi itu kami dorong, kata Erick Thohir di sela pembukaan turnamen usia dini Bali 7S di Bali United Training Center. Menyadur dari laman resmi PSSI, Martin Paes merupakan penjaga gawang yang direkomendasikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Ketangguhan dan kecekatannya telah teruji bersama FC Dallas yang bermain di Liga Amerika Serikat. Diketahui bahwa ia mempunyai darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Paes masih berusia 26 tahun. Pemain kelahiran 14 Mei 1998 tersebut tak hanya memiliki skill mumpuni, tetapi dibarengi postur tubuh ideal setinggi 191 cm. Sebelumnya Paes diharapkan bisa masuk dalam list pemain untuk 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina awal Juni kemarin. Namun keinginan melihat kiprah Martin Paes di bawah mister gawang pasukan Merah Putih masih tertunda karena bermasalah di FIFA dan mau tak mau melewati sidang CAS. Mengintip Transfermarkt, pemain yang lahir di Nijmegen itu memiliki market value senilai 26,07 miliar rupiah. Kemudian ia juga sempat memperkuat timnas Belanda U21. Di Liga Amerika Serikat, MLS, Paes tercatat memainkan 28 pertandingan dengan 1.620 menit bermain. Pengalaman bermainnya tentu dapat menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sepak bola timnas Indonesia. Paes juga bisa memperkuat barisan pertahanan skuad Garuda saat menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Apalagi berikutnya tim racikan Shin Tae-yong akan berlaga dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan dipastikan bertemu para raja Asia yang sesungguhnya. Keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi timnas Indonesia. Setelah nama Martin Paes yang masih diproses oleh PSSI, terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat Merah Putih. Kali ini ketertarikan diungkapkan oleh posisi pemain striker, yang memang dirasa masih lemah dalam racikan pelatih Shin Tae-yong. Kabar baik tersebut diungkapkan oleh Mauro Zijostra, pemain yang baru saja mengumumkan kepindahannya menuju tim senior Volendam FC. Sebelumnya, Mauro Zijostra memperkuat Akademi NEC Nijmegen yang berkompetisi pada kasta utama level U21 Belanda. Pemain striker ini cukup gacor dengan mengoleksi 9 gol dan 1 assist dalam 19 pertandingan musim lalu. Berkat catatan tersebut, nama Mauro Zijostra menduduki posisi runner-up top skor pada Liga U21 Belanda. Maka tak heran pemain keturunan dari Bandung tersebut dipinang oleh klub senior yang bermain di kasta kedua Liga Belanda, Keukenkampioen. Faktanya, catatan yang ditorehkan oleh Mauro Zijostra terhitung lebih baik daripada striker milik timnas Indonesia Rafael Struijk. Struijk memang tercatat bermain untuk level senior ADO Den Haag di Keukenkampioen. Namun pemain 21 tahun ini juga kerap dipinjamkan ke level U21 yang berlaga secara linier dengan klub Mauro Zijostra pada musim lalu. Di saat Mauro Zijostra berhasil mencetak 9 gol, Rafael Struijk cuma membukukan 5 gol dari 7 pertandingan. Aku pindah karena mendapatkan tawaran dari tim senior Volendam FC, ujar Mauro Zijostra dilansir melalui channel YouTube milik Yusa Nugraha yang diunggah pada Jumat, 21 Juni 2024. Aku mencetak 8 gol, 9 melalui Transfermarkt Red, tapi sayang tidak diberi kesempatan pada level senior, lanjut pemain keturunan Bandung dari jalur sang ayah.
Lebih lanjut, Mauro Zylstra mengungkapkan soal ketertarikannya membela timnas Indonesia. Ia berharap seiring dengan perbaikan karir musim depan, dapat menambahkan dinaturalisasi oleh PSSI. Aku setiap tahun ingin ada peningkatan dalam karir kompetisi, kata Mauro Zylstra. Musim depan aku ada di Liga 2 Belanda, sambung pemain berusia 19 tahun ini. Maka ada hal positif untuk memperkuat kemungkinan dinaturalisasi PSSI, ujarnya. Yang jelas Mauro Zylstra masih menunggu panggilan resmi dari PSSI. Semoga di masa depan bisa mendapatkan kesempatan itu, kata Mauro Zylstra. Aku tentunya terbuka soal naturalisasi. Aku belum pernah dikontak resmi oleh PSSI, bongkar pemain yang neneknya kelahiran asli Tanah Pasundan. Tapi aku mendengar namaku masuk list pemain naturalisasi yang mereka inginkan. Tidak perlu langsung mengundangku untuk naturalisasi. PSSI bisa menengokku saat pertandingan, ungkap Mauro Zylstra sambil bergurau. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara soal peluang menaturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni untuk membela timnas Indonesia. Dikatakan Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan maka hal itu hanya rumor belaka. Diketahui, sosok Kevin Dix dan Ula Romeni sempat diisukan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, beredar kabar bahwa saat ini PSSI tengah melobi keduanya agar bisa menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun kini kabar tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengaku enggan mengungkapkan kabar tersebut jika belum ada kesepakatan. Saya tidak bisa bicara mengenai Ula dan Dix tanpa ada hitam di atas putih yang saya terima, ujar Erick Thohir dikutip dari Bola Sport, Jumat, 21 Juni 2024. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga juga mengaku belum ada proses menaturalisasi kedua pemain tersebut. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ujar Arya Sinulinga, Rabu, 19 Juni 2024, malam. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan-pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, tutur Arya. Dikatakan Arya, untuk saat ini belum bisa disampaikan berapa jumlah pemain keturunan yang masuk bidikan. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, tutur Arya. Ada yang mengatakan ini, Kevin Dix dan Ula Romeni, belum berani kami, ungkap. Karena masih bicara-bicara non-formal, ujar Arya. Meski begitu, Arya mengaku saat ini PSSI tengah berusaha mencari pemain keturunan tambahan untuk jadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih memungkinkan, kan masih 3 bulan lagi, kata PLT Asprof PSSI Sumatera Utara itu. Mudah-mudahan bisa dapat pemain-pemain yang dibutuhkan, ujarnya. Tentu saja pernyataan Erick Thohir dan Arya Sinulinga itu seakan menepis pernyataan yang dihembuskan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Sebelumnya Bung Ropan menyebutkan bahwa bek FC Copenhagen, Kevin Dix dan penyerang FC Utrecht, Ula Romeni saat ini telah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi melalui kanal YouTube-nya. Saya coba menanyakan kepada Ketua Umum PSSI, ucap Bung Ropan dalam video YouTube-nya, Minggu, 16 Juni 2024. Pak Ketua Umum bilang ada tapi tidak bicara detail si A, B, C, dan D, sambungnya.